Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih bersama jamaah dari Bandung. Mana tepuk tangannya? Dan juga jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang tahu nggak? Ternyata di dunia ada surga loh. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut lagi ya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang point of view ya. Memanggil mama setelah 2,5 tahun wafat. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau udah bicara tentang ayah, ibu yang udah nggak ada ini pasti sedih banget rasanya. Kemarin baru aja saya juga habis haul ibu saya 4 tahun. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha Amin, 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 amin. Dan ternyata banyak banget sekarang ini kenyataan hidup ya. Banyak orang yang masih punya orang tua justru malah menyanyiakan. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Yang pertanyaan yang berikutnya nih ya. Benar gak sih katanya bahwa pintu surga yang paling tengah itu sebenarnya ada di dunia saat ini Ustadz. Tapi kalau yang telah udah gak punya lagi nih atau anak yang udah gak punya pintu surga tengahnya nih Ustadz ini harus ngapain nih? Mohon izin penjelasannya silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, tabe guru kami Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Surah Al-Ahqaf ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Berbakti kepada orang tua adalah surga di dunia ini karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan orang tua supaya kita berbakti banyak kepadanya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah beliau menceritakan ada seorang anak soleh yang pulang dari bepergian. Ketika sampai di depan rumahnya ternyata ibundanya sedang sholat. Dan anak soleh ini tidak mau duduk, enggan duduk sampai ibunya menyelesaikan sholatnya. Tiba-tiba ibunya memanjangkan sholatnya. Panjang lama sekali. Setelah itu ibunya pun ditanya, kenapa engkau memanjangkan daripada sholatmu? Kata beliau, ibunya, supaya anakku makin banyak pahalanya. Karena menungguku duduk, sebelum duduk dia pun tidak mau untuk duduk sebelum orang tuanya selesai sholat. Subhanallah, seorang Abu Hurairah yang dipastikan masuk surga dengan kelebihannya dan nempelnya dengan Nabi SAW. Setiap mau berjumpa dengan Nabi, keluar rumahnya, dia pasti akan mampir ke rumah ibunya dengan mengatakan, Assalamualaikum ya ummi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia pun tidak akan pergi sebelum ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya waladi, ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau pun menyampaikan, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku di waktu kecilku. Lalu Abu Hurairah tidak akan pernah meninggalkan rumah ibunya sebelum ibunya menjawab, semoga Allah pun mencintaimu sebagaimana engkau merawatku di usia tuaku. Mereka sangat sadar bahwa orang tua adalah jalan surga yang paling mudah yang Allah sediakan di dunia. Lalu bagaimana jika orang tua sudah tiada? Maka berbaktinya seorang anak bukanlah ketika orang tua sudah meninggal dunia selesai, tapi sampai
sampai dianya yang wafat baru selesai. Maka ketika kita masih hidup, orang tua masih hidup, masih ada jarak dan waktu serta kesibukan yang menghalangi. Tapi kalau orang tua sudah wafat, tidak ada lagi yang menghalangi. Maka bisa jadi ada anak durhaka setelah orang tuanya wafat. Waktu orang tuanya hidup masih menjadikan orang tuanya surga. Tapi orang tuanya wafat, dia menjadikan orang tuanya sebagai jalan dia neraka. Kenapa? Karena dia selalu lupa mendoakan orang tuanya. Auzubillah. Bukan diukur dengan menziarahi kuburnya, tapi diukur dengan mendoakannya. Karena ada orang yang ziarah kubur, tapi dia tidak doa apa-apa. Cuma duduk aja. Cuma duduk aja. Iya. Bahkan panggil orang untuk mendoakan orang tuanya. Tapi yang diukur, meskipun dia jarang ke kuburannya, tapi dia setiap sholatnya mendoakan orang tuanya. Wallahu Masya ta'ala Allah. alam. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Sama-sama. buat Ustaz Syam. Masya Allah. Ustaz Maulana sini dong. Iya. Nanti kita mau kasih kesempatan lagi nih sama Ustaz Maulana bertanya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Ada sebuah video tayangan nih. Video tayangan tentang menangis membaca ayat suci Al-Quran. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah ya saking menghayati maknanya seperti apa. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya dulu yuk. Kita masuk ke segmennya aja ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, saya mau nanya, sebenarnya pas banget kalau saya tanya sama ibu ini dari tadi saya lihat nangis. Kenapa nangis, Bu? Kenapa nangis ibu? Udah Ya, jalan. ngomong aja. Ingat ibu sendiri. Ingat Ingat ibu. ibunya sedih. Sedih. Masya Allah. Tapi tahu nggak, Bu? Saya mau nanya ibu itu di atas. Iya. Ya Allah, cuma mau nanya ini aja nggak apa-apa, nanya juga namanya kan. Dengan ibu siapa, Bu? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Mirasati Gusmala dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Komplek Margahayu Kencana, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Ibu pernah nggak menangis ketika membaca Al-Quran? Pernah Ustadz, Kenapa? pasti pernah. Kenapa? Karena saking sama dengan kehidupan saya yang pernah alami Ustadz. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak? Orang yang ngaji sambil nangis sebenarnya dia sudah mendapatkan surga dunia. Amin ya Allah. Kok bisa, ya Ustadz? Rabbal Alamin. Mau tahu? Mau. Saya bahas ya. Oh iya, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat ibunya. Makasih, silakan Ustadz penjelasannya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, banyak orang ngaji nangis. Lihat dulu sebabnya. Mungkin karena dia dicambuk salah mulu. Waktu sekolah, waktu ngaji kecil. Baca. Gitu. Masih ingat gak? Nah, tapi sebenarnya Quran itu hudallin nas. Quran itu zikir terbaik. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati jadi tenang. Ketika orang membaca Al-Quran nangis. Oh kalau di Masjidil Haram pasti nangis. Selain karena memang enak kedengaran, terharu kita, itu luar biasa. Karena mereka pada ngerti bacanya. Tunggu dulu, ingat ya. Karena Quran itu adalah mujizat, Quran itu penyejuk hati kita, maka orang yang nangis ketika baca Quran, itu sebenarnya ciri orang beriman. Dan orang beriman itu adalah bentuk surga yang kita dapat di dunia. Ketika orang beriman, ada iman di dalam dadanya, maka sebenarnya dia sudah meraih surga dunia. Meraih surga dunia. Nah, ketika baca Quran, menggugah hati kita, mengobati hati kita. Dan mengaji itu, membaca Quran itu, bukan hanya membaca tulisannya, tapi memahami artinya. Kalau orang paham artinya, pasti nangis. Ketika dengar, membaca dia tentang perihal tentang kiamat, timbul ketakutan sampai dia nangis. Tentang bagaimana siksanya, bagaimana bahayanya dan sebagainya. Itu nangis. Yang ketiga, jadi bukan hanya membaca tulisannya, memahami maknanya, tapi mengamalkan isi kandungannya. Mengamalkan isi kandungannya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mencintai Quran. Nih kalau kita dengar Quran, menyimak, itu hebat banget. Sampai bisa bergetar hati kita, itu luar biasa. Selamat bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, sampai diam, tenang semuanya. Kemudian menyimak, kemudian mendengarkan lantunan. Sehingga apalagi yang ngaji itu merdu suaranya, pasti nangis kita.
Coba kalau ibu jadi makmunya Ustaz Sam, pasti nangis. Nangis. Ada orang yang harusnya lebih menangis lagi. Siapa itu? Setiap buka Al-Quran nangis. Enggak tahu baca. Soalnya dia nggak bisa baca Al-Qurannya. Saya Itu tahu harusnya itu lebih nangis lagi. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah luar biasa penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Kita panggil guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Bib, izin nih Bib nih. Katanya surga dunia ini saat kita hidup ini kalau bisa Allah jauhkan kita dari hutang. Terus bagaimana kalau seandainya justru terbalik nih. Banyak orang yang ngutang sama kita. Banyak orang yang hidupnya bergantung sama kita. Kan hidupnya jadi gak enak juga. Mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Usman. Ya akhirapun Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang dia lebih enak diutangin atau ngutangin? Lebih enak ngutangin. Karena kalau orang yang berhutang, maka dia akan sulit hidupnya. Pikirannya untuk bayar hutang, bagaimana caranya untuk bisa bayar hutang, dan pekerjaannya mungkin lagi dalam keadaan susah. Oleh karena itu, ketika seseorang manusia atau siapapun dia berusaha untuk baik kepada orang lain, temannya, keluarganya, saudaranya, maka Allah akan mudahkan daripada setiap urusannya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain di dunianya dan dia membantunya, menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan daripadanya di dalam hari kiamatnya. Allah Subhanahu wa taala ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang membantu kesulitan orang lain dan dia ikhlas untuk membantunya dan membebaskan utangnya, atau dia kasih tempo kepada orang yang berhutang tersebut dengan ikhlas karena Allah, maka pun dia mendapatkan keridhaannya Allah dan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya Allah. Oleh karena itu, ketika seorang hamba yang dia mau ngutangin, yang dia mau memberi, yang dia mau mengasih dengan ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan memudahkan langkah dan jalannya. Makanya jadi orang, janganlah kalian meminta-minta. Enggak boleh meminta-minta. Bekerja, berusaha. Minjam boleh. Minjam boleh. Minta yang enggak boleh. Meminjam boleh. Membantu wajib. Terus apa lagi? Ngutangin boleh. Yang enggak bayar utang, ini yang enggak boleh. Siapa orang yang enggak mau bayar utang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menagihnya nanti di hari kiamat. Jadi orang itu bisa habis amal ibadahnya. Dan orang itu juga siapa orang yang gak mau bayar utang terkatung-katung. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabat yang dia gak mau bayar utang atau dia belum bayar utang. Di dalam ketika dia meninggalnya, maka Rasulullah tadinya mau sholatin gak jadi sholatin. Tapi sahabat bilang, ya Rasulullah aku jamin. Maka baru Rasulullah berangkat sholatin. Segitunya orang yang bayar hutang, orang yang punya hutang wajib untuk bayar hutang. Bukannya berarti ditagih jadi galak ya, yang hutang ya. Ya Bu ya. Oh ya Allah semangat banget, kayaknya banyak yang ngalamin. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Jamaah. Ada orang yang gak bisa bicara tapi bisa baca Quran. Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ini Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Merinding kita yang lihatnya ya. Orang bisa Aneh begitu tapi ya Masya nyata, Allah ya. subhanallah. Itu aneh tapi nyata, ini kenyataan dalam hidup ini Masya Allah. Belum tentu orang yang belum bisa bicara ini gak bisa baca Quran. Tadi dia dimimpiin didatengin sama sosok berbaju putih. Katanya Rasulullah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut Ustaz Syamdi. Emang benar ya, katanya surga yang ada di dunia itu pada saat kita memiliki hati yang bisa menerima ketentuan takdirnya Allah. Walaupun ya kadang-kadang ya mohon maaf sebelumnya berupa yang namanya kekurangan fisik atau apapun. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Sampai guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Apa gambaran surga yang ada di benak kita? Surga itu menyenangkan, surga itu membahagiakan, surga itu segalanya ada. Berarti poinnya ataupun inti daripada masuk ke dalam surganya Allah itu adalah adanya ketenangan. Orang kalau udah tenang pasti bahagia. Orang kalau tenang pasti bahagia. Ada orang banyak uangnya tapi tidak tenang hidupnya. Bahagia enggak? Subhanallah. Ada orang miskin, tidak punya harta, tapi tenang-tenang aja hidupnya. Itu bahagia enggak? Bahagia, subhanallah. Ada orang kena penyakit serius, tapi tenang hidupnya. Apakah dia bahagia? Bahagia. Ada orang sehat-sehat aja, tapi tidak tenang hidupnya. Apakah dia bahagia? Tidak bahagia. Maka yang kita cari adalah as-sakinah, ketenangan. Itulah simbol daripada kebahagiaan, subhanallah. Maka siapakah orang yang paling tenang? Alam nashrah laka sadrak, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mereka yang tenang adalah mereka yang lapang dadanya. Siapakah mereka yang lapang dadanya? Hanya orang yang mau menerima takdir Allah adalah orang yang lapang dada. Sehingga kalau sudah lapang dada muncul ketenangan. Kalau sudah tenang pasti akan bahagia. Punya kekurangan fisik, cari positifnya. Subhanallah. Kami melihat tadi ada video seperti orang yang tidak dikasih sama Allah untuk bicara, tapi justru dikasih sama Allah kelebihan membaca Al-Quran. Mesti tenang hidupnya. Dia mengatakan berarti tidak ada dosa dari lisannya karena yang keluar hanya ayat-ayat Allah. Pernah kami juga mendengar wawancara seorang Kaila. Kaila ini adalah orang yang Allah kasih kelebihan tidak mampu untuk melihat matanya. Tapi beliau bersyukur dengan mengatakan berarti saya tidak punya dosa dengan mata saya. Subhanallah. Berarti kapan orang bisa merasakan ketenangan meskipun punya kekurangan? Ketika dia melihat dari sisi positifnya. Dapat sakit, dia mengatakan inilah cara Allah menghapuskan dosa saya. Amin, Masya Allah. Sehingga ada sahabat yang meminta sama Nabi, ya Rasulullah benarkah sakit itu menghilangkan dosa? Kata Nabi benar. Kalau begitu doakan saya supaya bisa sakit tiap hari, tapi sakit yang tidak menghalangi saya untuk ibadah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Ayo masih ada lagi kita lanjut lagi ya jamaah. Kita panggil lagi guru kita Habib Usman. Boleh maju ke depan Bib. Tepuk tangan dong Bu. Nah ini Bib nih, benarkah nih katanya salah satu nikmat yang bisa dibilang ini adalah surga dunia. Ketika kita memiliki mertua dan ipar ya yang ngerti keadaan. Yang saling membantu, saling menyayangi. Bukan yang sebaliknya nih, punya mertua dan ipar yang maunya ikut campur aja, kepo aja, ngejelek-jelekin aja. Apa bisa dibilang kalau orang yang kayak gini nih, ini adalah neraka dunia. Atau bagaimana Bib? Mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaannya bisa didapati dari orang tuanya, bisa dari mertuanya, bisa dari iparnya, bisa dari anaknya, bisa dari tetangganya, bisa dari teman pekerjaannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturan Allah, khairihi wa sarihi minallah. Dan segala sesuatunya akan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya sebagai hamba Allah bersabarlah, mendekatkanlah diri kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ketika memiliki mertua, orang tua, ipar dan lain sebagainya yang boleh jadi yang mengganggu kita atau boleh jadi yang membuat hati kita nggak enak ataupun nggak nyaman, maka serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah cabut daripada apa? Allah cabut daripada hal yang gundah atau yang gak enak tersebut. Atau cabut daripada cobaan ataupun ujian tersebut. Sehingga Allah kasih yang terbaik. Dan kebaikan dan keberkahan Allah sentuh hatinya, jiwanya, pikirannya. Mengerti, memahami bahwasanya apa? Bahwasanya perlakuan tersebut menjolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain.
Ya Allah, jadikanlah mertua saya, orang tua saya, ipar saya, tetangga saya menjadi tetangga yang baik dan ipar yang baik. Yang soleh bertakwa kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya apa? Kenikmatan bersama dengannya, kebaikan berada dekat dengannya. Bukan ghibah, bukan namimah, bukan menjadi musuh ataupun menjadi sebuah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ayo jadilah manusia yang memiliki akhlakul karimah. Siapapun musuhmu, siapapun yang gak suka kepadamu, ketika engkau berakhlakul karimah yang baik, maka engkau dicintai, disayangi. Suatu saat dia akan tersentuh hati dan jiwanya sehingga dia menjadi orang yang baik. Masya Allah luar biasa. Dan ini buat jamaah Islam yang di rumah nih Beb, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih lanjut lagi tentang tema kita pagi hari ini. Tahu nggak? Ternyata di dunia ada surga loh. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita pagi hari ini. Tahu nggak ternyata di dunia ada surga loh. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang bagaimana nih ya. Mungkin bisa digambarkan nih bentuk-bentuk surga di dunia ini yang bisa mengantarkan kita juga ya. Ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Bisa benar-benar ada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita Habib Busman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadikanlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlakul karimah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, akhlakul karimah yang baik, berbuat baik terhadap tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita, maka niscaya kita menjadi hamba Allah yang dikatakan bahwasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan tentunya jadikan diri kita hamba Allah yang saleh saleha, yang bertakwa kepada Allah dan ciptakan keluarga yang saleh saleha, memiliki anak yang saleh saleha, sehingga apa? Di rumah tersebut lahirlah di dalamnya iqra'ul Quran, qiyamul lail, salat duha, salat tahajud, salat hajat dan lain sebagainya. Iqra'ul Quran yang betul-betul khusyuk dalam hati dan jiwanya, menjadikan rumah tersebut indah di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya, dan tentunya belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, belajar yakni ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya untuk mengerti, memahami aturan Allah, dan carilah rizki yang halal yang berkah. Jangan kalian mengambil daripada hal-hal yang buruk, hal yang haram yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apa? Hidup kalian tidak ada kebahagiaan. Siapa orang yang mencari yang halal maka kebaikan akan berada dalam dirinya dan mudah untuk ibadah kepada Allah. Dan siapa manusia yang dia mencari duit yang haram maka pekerjaannya pun menjadi pekerjaan yang haram. Lidahnya menjadi lidah yang kotor, pikirannya menjadi pikiran yang kotor. Niscaya perbuatannya buruk, perilakunya buruk. Dan juga manusia tersebut jauh daripada naungan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dari guru kita Ustaz Syam, silakan. Sebuah doa di dalam Al-Quran diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat dan terhindar daripada api neraka. Manusia yang paling rugi udahlah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Kalau memang ditakdirkan miskin di dunia, jangan sampai miskin lagi di akhirat. Seorang Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu warda, seorang tabi'in terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sadar beliau miskin di dunia, maka beliau tidak mau rugi lagi di akhirat. Jangan sampai udah tersiksa di dunia, tersiksa lagi di akhirat. Paling nikmat di dunia bisa menikmati dunia dan di akhirat juga bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini temanya sudah ada surga di dunia. Artinya sudah menikmati ibadah di dunia, menikmati kebaikan di dunia, lalu nanti di akhiratnya juga menikmati kebahagiaan yang abadi. Wallahu Masya taala Allah, a'lam. amin. Dari guru kita Ustaz Maulana kesimpulan? Tahu nggak ternyata di dunia ada surga loh. Maksud dari kalimat ini, ketika kita mau meraih surga maka lakukan 3 hal. Apa itu? Raihlah iman. Ketika orang memiliki iman di dalam dadanya, maka sebenarnya dia sudah meraih surga. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan ada hikmahnya. Sehingga atas apapun yang menimpanya adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Apalagi yang kedua. Yang kedua adalah orang-orang yang meraih surga di dunia adalah orang-orang yang bisa beramal soleh. Beramal soleh. Seluruh perbuatan, seluruh kegiatannya
dijadikan suatu kebaikan. Bukan hanya baik bagi dirinya tapi baik buat orang lain. Dan berikutnya orang-orang yang merasakan surga dunia adalah orang-orang yang merasakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka parauhu wa rehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. Maka raihlah rezeki, raihlah keamanan dan raihlah kenikmatan di dunia ini sehingga kita merasakan surga yang ada di dunia. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran buat guru-guru kita. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ilmunya, amin. Dan terima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.